Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel saya Full Tabulampot ya. Pada hari ini sesuai dengan janji saya akan melakukan tutorial atau cara menyangkok ya, menyangkok tanaman. Nah, sekarang saya sudah berada di pohon induk jambu kesuma merah ya, kesuma merah. Itu dia merah merona, manisnya enggak kalah citra ya, tapi lebih merah daripada citra. Ini pohon induknya, dan saya sudah siap untuk melakukan penyangkokan ya. Di sini saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa mencangkok itu ada dua tipe yang dicangkok. Pertama yang kita cangkok itu adalah pohon induk yang sudah berbuah. Itu otomatis bibitnya nanti ditanam nggak sampai 1 tahun itu dari turun cangkok ya, dari turun cangkok ditanam nggak sampai setahun itu udah buah. Kenapa? Karena generasinya itu sudah yang generatif ini. Ini salah satu contoh ya. Ini pohon yang sudah pernah berbuah. Ya, nah ini sudah berbuah. Kalau pohon ini, dahan ini yang kita cangkok ya, atau ini satu ya, ini udah berbuah, ini dahan ini udah berbuah, ini yang kita cangkok. Ini artinya pohon ini pohon generatif. Bakalan cangkokan kita tuh adalah pohon generatif namanya ya. Tapi jangan salah, ada orang yang mengatakan saya juga beli cangkokan, saya juga tanam dari cangkokan, tapi sampai 2 tahun nggak buah-buah gitu ya. Itu akibatnya orang yang menyangkok bibitnya itu dari tunas air. Ciri-cirinya ini tidak ada yang lurus ya, pasti akan ada belok-belokan gitu ya. Yang kedua, di sini ada juga yang bisa lurus, tapi awalnya ini adalah tunas air. Ini contohnya, ini contoh ya. Ini contoh, dekat sini kamera. Ya. Ini pernah dipotong, tumbuh tunas baru, ini tunas air. Tapi tunas air itu sudah lama dan sudah berbuah. Ya, sudah juga berbuah ini ya. Jadi hari ini guys ya, saya ingin melakukan pencangkokan pada tanaman jambu kesuma merah. Waktu mencangkok tanaman yang sedang berproduksi jangan asal potong. Kita pilih pertama, memang terpaksa kita harus membuat tunas yang banyak. Nih contoh, kalau ini yang kita ambil, alangkah sayangnya ini sebanyak itu dahan di depan, tengok ya. Di depan terlalu banyak pohon yang harus kita korbankan. Jadi harus kita ambil yang ini atau yang ini. Mengapa begini kita pilih bukan yang di sini? Kalau ini yang kita pilih mengorbankan satu dahan produksi. Kalau ini yang kita pilih kita hanya mengorbankan sebagian. Makanya saya katakan nggak ada yang lurus. Nah ini dia ya, makanya nggak ada lurus. Kalau ini yang kita ambil, ini bengkok. Ya bagaimana cara lurus? Ya nanti ini kita waktu bertunas di sini kita potong, tunasnya nanti tumbuh di sana yang akan kita pelihara gitu guys ya. Nah ini ya. Jadi kita coba ini yang praktis saja. Coba mundur kameranya. Saya mau ambil pohon yang ini saja dulu ya guys ya. Saya pohon ini yang mau saya ambil. Caranya sama, kita melakukan pengeratan dulu guys ya. Pengeratan. Tapi diingat ngeratnya jangan terlalu mepet ke bawah karena ngikatnya sangat sulit nanti guys. Nah, ini 4 cm, berarti 2 jari lebih sedikit ya. Nah, kalau sampai 2 cm kadang-kadang nanti gagal. Kenapa gagal? Kambiumnya bisa ngejar gitu. Nah, itu ya guys ya. Setelah kita kerat, kita kupas. Nah, ini sulit ngupasnya nih guys. Karena pohon udah tua. Yang vegetatif itu ciri-cirinya kulitnya gampang lepas. Atau pohon ini sedang berpupus muda, biasanya itu gampang buka kulitnya. Kalaupun sulit buka kulitnya ya kita kupas kayak begini guys ya.
kalau udah terkupas begini sama kita lakukan pengerokan begini ya guys ya. Ini sini tadi ya, ya kan? Ya, bawah. Oke, setelah dikupas kita lakukan pengerokan begini sama alurnya ke bawah, tidak boleh atas bawah, biar rapi. Nah ini ya. Mencangkok itu gampang-gampang susah guys ya, gampang-gampang tapi itu gak jadi ya. Benar-benar bersih, benar-benar bersih dari kambium ya. Setelah itu ini kita bersihkan, jangan ada bulu-bulunya lagi ya, bersih semua. Kita lakukan pengikatan pemasangan plastik dulu ya guys ya. Pemasangan plastik, kemudian di bawah begini diikat dulu ya. Ikat yang kuat ya guys ya. Nah setelah itu baru kita lakukan penggumpalan begini juga bisa guys ya, tapi harus disambut dengan pemasangan plastiknya ini. Nah itu. Tapi tetap aja kita nambah ya guys ya. Ingat ya, semakin banyak, semakin besar tanah media yang kita masukkan, kita beri di sini, semakin leluasa akar akan tumbuh di sini guys. Ya, itu aja kuncinya. Apain hanya tanah media kita pelit-pelit ya guys ya. Kalau mau dapat hasil yang bagus ya kita cari yang terbaik, beri yang terbaik maksudnya. Ingat, cangkokan ini tanah medianya harus benar-benar padat ya, tidak boleh longgar, tidak boleh longgar. Nah, tambah lagi ya, biar bisa ditambah. Lalu kita ikat kembali ya. Waktu mengikat ingat ya, seraya menekan ke bawah supaya ikatan cangkokan kita ini benar-benar kenceng. Oke ya, padat, bukan kempes-kempes ya. Oke, selesai. Cangkokan kita udah selesai. Ya, ini yang dari dahan produksi, atau generatif. Kalau yang di sana tadi adalah yang vegetatif atau dari tunas air. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di mana saja berada, yang menjadi ilmu buat teman-teman, dan di-share kepada keturunan, kepada keluarga, kepada teman. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.